waktu kira-kira sampai 1 jam, Profesor Munim akan menyampaikan beberapa sodoran pertanyaan menyoal apa yang disebut dengan syahrul Quran. Detail-detailnya tentu akan saya biarkan Profesor Munim untuk menyampaikan. Selebihnya ada waktu untuk dialog, tanya jawab, mempertajam isu yang kita biasanya tidak lagi mempertanyakan, bertanya, sehingga secara intelektual keilmuan kita mandek, mencukupkan apa yang didapatkan dari sejak SD. Tetapi sebelum kita akan memasuki dialog yang sangat enak, santai, tapi isinya sangat berbobot ini, saya akan persilahkan adikku Sandi untuk memainkan satu lagu. Berarti baca Quran. Kalau baca Quran itu bagi kaum Islamis untuk dapat pahala. Kalau ini untuk obat hati kira-kira. Silakan. Kalau sobat lapar. Nyanyikan bersama aja. Selamat siang. Nama saya Manuel. Saya akan memainkan 1 buah lagu dengan judul lagu Tobo Hati. Bagi yang tahu lagunya, boleh nyanyi. Terima kasih. Teman-teman, mungkin ada acara. Ya, Bu Pendeta boleh kan? Diminta datang kan? Untuk meramaikan acara itu, silahkan. Mungkin teman-teman hubungi Bu Pendeta. Beliau sangat berkenan datang untuk meramaikan acara itu. Untuk selanjutnya, Prof, saya akan memberikan waktu sampai jam 5 lah, Prof. 1 jam. Banyak kan? Begitu? Ya, soalnya kalau tidak sampai jam 5 dialognya, saya khawatir tidak panjang. Itu berarti kita akan takjil lebih awal. Ini kan kaum liberal, Mas Ariel. Liberal, apalagi Mas Toyo, liberal lagi. IDJ ya? Ternyata liberal ada tingkatannya ya. Jadi kita bisa melakukan ijtihad lebih awal. Maka takjil kita akan sudah siapkan. Makasih untuk selanjutnya 1 jam saya serahkan, sisanya mari kita ngobrol santai sambil nunggu azan maghrib. Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semua dan selamat sore. Terima kasih teman-teman sudah datang sore ini. Saya khawatir Anda datang karena terprovokasi oleh judulnya kan, dan sebenarnya ketika Mas Munib mengundang saya untuk isi acara sore ini, itu saya juga kebingungan apa kira-kira yang bisa kita bicarakan pada bulan Ramadan gitu. Nah, kemudian ketemulah istilah Syahrul Quran itu, karena seringkali kita menyebut Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Quran. Itu sebenarnya awal dari ide tentang Syahrul Quran atau bulan turunnya Al-Quran. Tentu saja saya kira jangan berharap saya akan mendiskusikan hal-hal yang biasa didiskusikan oleh teman-teman ketika bicara tentang bulan turunnya Al-Quran. Tapi kita akan rileks saja saya kira ya, dan kita usahakan serileks mungkin. Tetapi juga jangan berharap saya akan lucu. Ya itu problem ketika terlalu lama sekolah di luar, itu hilang lucunya. Saya mencoba untuk lucu tapi tidak lucu-lucu juga. Jadi jangan berharap akan ada guyonan-guyonan yang segar. Ini nggak butuh itu, Prof. Oh, gitu. Levelnya penting. Kan majelis taklim. Baik. Saya kira saya akan memulai dengan mengatakan bahwa apa yang dikatakan orang bahwa Ramadan itu sebagai Syahrul Quran, atau kapan tepatnya Al-Quran diturunkan, dalam kesejarahan modern itu semakin problematik, ya, terutama terkait dengan studi Quran. Dan di Barat sekarang studi Quran itu bisa dikatakan dalam fase yang disebut sebagai the Golden Age. Bukan hanya terlihat dari banyaknya buku-buku yang ditulis tentang Quran, tetapi juga kajian Quran ini yang paling semarak sekarang di Barat. Ya, kita kenal bahwa studi Islam itu juga banyak diminati, tetapi dari studi Islam, kajian Al-Quran lah sungguhnya yang menjadi primadona. Jadi banyak kalangan sekarang menyebut studi Quran di Barat itu sebagai the Golden Age, periode yang betul-betul mencapai keemasan karena saking semaraknya. Sekarang dalam kajian Al-Quran itu hampir tidak ada satupun yang disepakati. Nah, ini yang akan saya diskusikan. Kapan Al-Quran itu turun, apa bulan Ramadan atau bukan, siapa audiensnya, bagaimana itu dikumpulkan menjadi kitab yang kita kenal sekarang, bahkan dengan bahasa apa Al-Quran diturunkan. Sekarang tidak ada satupun yang disepakati. Dan itu bermula kira-kira pada tahun 70-an, ketika sarjana Inggris namanya John Swansbrough itu menulis buku yang terkenal. Ada 2 buku dia yang menghentak kesarjanaan Barat tentang Quran. Yang pertama itu judulnya Quranic Studies, studi tentang Quran. Yang kedua adalah Sectarian Milieu, lingkup atau lingkungan sektarian yang menjadi iklim di mana Al-Quran itu turun. Kenapa itu menjadi goncangan dalam studi Al-Quran? Tentu juga nanti kaitannya dengan Bible dan seterusnya. Karena Swansbrough ini dia adalah ahli Old Testament, ya, ahli Perjanjian Lama, kemudian menerapkan kajian-kajian Old Testament kepada Quran, dan hasilnya sangat luar biasa. Nah, yang menghentak dari Swansbrough, orang mengenal Swansbrough karena 2 kesimpulannya yang kontroversial. Saya sebutkan kesimpulannya dulu, baru saya katakan kenapa dia mengatakan itu. Kesimpulannya adalah bahwa Al-Quran yang kita kenal sekarang itu sebenarnya teksnya mencapai status yang stabil itu baru pada akhir abad ke-8 atau awal abad ke-9. Jadi hampir 200 tahun setelah Nabi meninggal. Dan kesimpulan yang kedua, bahwa Al-Quran yang kita kenal sekarang
sesungguhnya tidak muncul di Saudi Arabia, tetapi justru di Mesopotamia, di Irak sekarang. Ini dua kesimpulan yang sulit diterima oleh banyak kalangan saat itu, termasuk oleh sarjana-sarjana barat sendiri, bahwa Al-Quran, kanonisasi Al-Quran itu baru mencapai atau baru terjadi pada awal abad ke-9. Jadi pada pemerintahan Abbasiyah, itu sudah lambat sekali ya. Dan Quran ini pun tidak muncul di Arabia atau di Hijaz atau di Arab dan di Mekah dan Madinah, tetapi di Mesopotamia, di Irak. Nah, saya akan diskusikan dengan Anda bahwa dia sesungguhnya mengajukan pertanyaan yang benar. Terlepas apakah kita setuju dengan dua kesimpulan ini atau tidak, dia telah mengajukan pertanyaan yang benar. Yang sulit pada kita sebenarnya adalah mengajukan pertanyaan yang benar ya. Kita seringkali mengulang-ulang apa yang dulu dikatakan orang, sehingga tidak ada pertanyaan yang kreatif yang memungkinkan penelitian kita tidak berjalan di tempat. Nah, kenapa Mas Bro sampai pada kesimpulan itu? Kenapa Al-Quran ini tidak muncul di Mekah dan Madinah, tetapi justru Mekah muncul di Mesopotamia, di Irak? Anda akan melihat nanti, minimal saya melihat bahwa ada sesuatu yang penting direnungkan gitu. Karena kalau kita merujuk ke sumber-sumber Muslim, audiens Al-Quran itu digambarkan sebagai masyarakat yang paganistik ya, dengan tingkat peradaban yang sangat primitif ya. Mekah, Madinah itu digambarkan sebagai masyarakat musyrikun, orang-orang politeis yang mereka bikin patung disembah sendiri ya. Itu kan betapa primitifnya mereka, sehingga digambarkan kalau punya anak perempuan dikubur hidup-hidup gitu. Anda tidak bisa bayangkan tingkat primitif suatu masyarakat melebihi kelompok ini. Mereka hidupnya nomad, kerjanya perang antar suku, menyembah berhala, punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Kita tidak bisa bayangkan tingkat peradaban yang lebih primitif dari ini. Wansbo kemudian mikir, coba kita baca Quran, kata dia. Kalau kita baca Quran, kita akan mendapatkan kesan yang berbeda tentang audiensnya ya. Kita akan mendapatkan kesan yang berbeda. Ternyata Al-Quran itu merekam argumen dari orang-orang yang menolak Quran ya. Dan argumennya itu sangat filosofis dan rasional, yang kita tidak bisa bayangkan argumen yang sangat filosofis rasional itu akan muncul dari masyarakat Arab yang paganistik dan primitif. Argumen-argumen yang menolak Al-Quran, yang direkam oleh Al-Quran, itu justru dibenarkan secara logika oleh Al-Quran. Hanya Al-Quran mengatakan Tuhan kan melebihi argumen manusia gitu. Salah satu contoh adalah argumen orang-orang yang disebut dengan musyrik ya, orang-orang politeis yang direkam di surat Yasin. Namanya juga Ramadan kan, jadi ngomongnya Quran terus gitu. Yang di bagian surat Yasin itu orang-orang musyrik itu menolak ada kehidupan setelah mati, ada kebangkitan tubuh setelah mati. Kemudian mereka mengatakan, bertanya kepada Quran ini. Jadi kalau saya mengatakan ini, saya memang sering kali dikritik orang ketika saya mengatakan Al-Quran berkata, bukan Allah berfirman dalam Quran, karena saya tidak yakin betul Quran itu firman Tuhan gitu. Jadi saya lebih mengatakan Al-Quran yang berkata, bukan Allah berfirman dalam Quran, karena ini problem ya, ini problem yang sangat serius. Jadi saya tetaplah bahwa Al-Quran itu agensi bagi saya. Jadi Al-Quran yang, jadi orang-orang musyrik itu mengatakan begini, Man yuhyil izama wa hiya ramim. Siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur lebur? Tulang-tulang yang hancur lebur, siapa yang akan menghidupkan kembali, menghimpun kembali? Nah, Al-Quran kemudian menjawab kan, Kul yuhyihalladzi anshaha awwala marrah. Katakan, yang akan menghidupkan kembali adalah Dia yang menciptakan pertama kali. Ya. Pertanyaan orang-orang musyrik ini menjadi sangat filosofis rasional, karena secara logika memang mustahil ada kebangkitan tubuh setelah orang meninggal. Itu mustahil secara logika.
Karena tubuh manusia ini perdebatan Plato dulu ya. Jadi sulit dibayangkan audiens Al-Quran itu adalah orang-orang primitif yang bodoh gitu. Karena perdebatan seperti ini itu hanya dilakukan oleh Plato dulu dan lawan-lawannya. Plato dulu berdebat, apakah nanti ada kebangkitan tubuh atau hanya spirit? Atau hanya roh? Nah, itu perdebatan Plato dulu. Jadi, dan Quran benarkan ya, bahwa tubuh manusia ini kan 75% itu unsur air. Ya. Ketika seorang dikubur, maka 75 unsur airnya diserap oleh binatang, oleh tumbuhan. Nanti tumbuhan, buahnya dimakan orang, diserap lagi ketika mati, diserap terus sampai ratusan, ribuan, dan jutaan tahun. Jadi untuk menghidupkan satu orang manusia, Tuhan itu harus menyerap unsur-unsur saya yang diserap oleh jutaan, ribuan makhluk lain. Jadi itu kan mustahil secara logika, kata Plato. Dan itu juga yang dikatakan oleh agen Al-Quran, man yuhyin idhama wa yuramim. Siapa akan menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur lebur ini, yang unsur-unsur airnya telah diserap oleh jutaan, ribuan, miliaran makhluk lain. Hanya untuk menghidupkan satu manusia atau satu makhluk, Tuhan itu harus menyerap dari yang lain-lain. Itu kan mustahil secara logika. Dan itu diakui oleh Al-Quran kan. Karena itu di bagian akhir surat Yasin sebutkan Alladzi khalaqa minasyajaril akhdari naro. Dia yang menciptakan api dari kayu yang hijau. Ya. Jadi argumennya adalah betul secara logika itu mustahil. Tapi tidak ada yang mustahil sama Tuhan. Tuhan itu bisa menciptakan api dari bahkan sesuatu yang sejuk. Jadi kayu yang hijau itu kan menggambarkan kesejukan ya. Jadi Tuhan bisa menciptakan api dari kayu yang sejuk, dari air bahkan. Argumennya adalah betul itu logikanya mustahil bahwa orang akan bangkit tubuhnya. Tetapi tidak ada yang mustahil sama Tuhan. Poin saya adalah bahwa argumen yang sangat rasional filosofi seperti ini sulit kita bayangkan akan lahir dari masyarakat Arab yang primitif, yang kerjanya perang atas suku. Lebih-lebih kalau Anda membaca banyak ayat-ayat lain yang lebih menekankan perdebatan. Jadi banyak sekali perdebatan teologis dalam Al-Quran itu terkait orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, ya, tentang konsep Trinitas, ketuhanan Yesus. Dan anehnya, jika benar Al-Quran itu turun di Mekah, tidak ada dalam Al-Quran ayat yang menyebutkan tentang teologinya orang-orang musyrik. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Jadi hanya ada 3 nama anak Tuhan yang disebut dalam Al-Quran, yang disebut dengan Lata, Uzza, dan Manat. Ya. Hanya ada 3 itu. Dan itu bukan Tuhannya. Itu hanya putri-putri Tuhan yang kemudian berkembang, yang muncul istilah sebagai ayat-ayat setan dulu kan. Jadi ini menjadi menjadi ironi. Kalau Quran itu lahir di Mekah, tentulah diskusinya tentang orang-orang Mekah yang paganistik, ya, yang menyembah berhala. Tapi tidak ada ayat dalam Al-Quran yang mendiskusikan apa yang diyakini oleh orang-orang musyrik. Maka sarjana Inggris yang paling terkenal saat ini, yang bernama Gerard Houghting. Gerard Houghting ini salah satu sarjana Quran dan sejarah Islam awal yang paling terkenal di abad ini. Dia menulis tesis yang kemudian menjadikan dia punya nama besar, itu tentang kata musyrik dalam Quran. Ini hebatnya orang Barat ya. Jadi dia itu profesor musyrik. Dia hanya meneliti kata musyrik. Kata musyrik itu bisa diartikan politeis, bisa diartikan orang-orang yang menyebutkan Tuhan. Jadi dia hanya mengkaji kata musyrikun dalam Al-Quran. Ya, dia menulis buku yang berjudul The Idea of Idolatry and the Rise of Islam. Ide tentang patung dan kemunculan Islam. Jadi hanya kata musyrikun. Yang argumen dia adalah ketika Quran menyebut kata musyrikun atau orang-orang musyrik, itu adalah pernyataan polemis. Jadi orang-orang musyrik sebenarnya mereka tidak mengaku dirinya musyrik. Mana ada orang mengaku dirinya musyrik kan? Nggak ada. Mereka sebenarnya orang-orang politeis yang hanya karena menolak ajaran Quran,
Al-Quran itu berpolemik dengan mereka, kemudian mengatakan, kalian yang tidak mau menerima ajaran saya, kalian adalah orang-orang musyrik. Seperti misalnya orang-orang NU datang ke Saudi Arabia, ke orang-orang Wahabi di Arab, pasti dituduh kalian ini orang-orang musyrik karena datang ke kuburan. Padahal orang NU bukan musyrik kan? Orang NU tidak pernah mengklaim dirinya musyrik. Tapi itu pernyataan polemik menurut saya. Nah, Houting itu menulis tentang ini, tentang bahwa tuduhan Al-Quran bahwa audiennya orang-orang musyrik, orang-orang menyembah berhala, itu sebenarnya tuduhan polemik. Karena kalau kita lihat Al-Quran, justru Al-Quran itu penuh dengan kritik atau merekam perdebatan orang-orang Kristen dan Yahudi tentang konsep Trinitas, tentang konsep ketuhanan Yesus, tentang konsep dua watak Yesus, watak manusiawi dan watak ilahi. Itu semuanya banyak diskusikan dalam Al-Quran. Nah, kalau saja Quran ini turun di Mekah, tentu temanya bukan ini. Karena ini kalau benar, makanya sekarang kita mulai mikir kan, benar nggak sih gitu. Quran ini turun di Mekah. Jika orang-orang Mekah digambarkan sebagai masyarakat musyrikun, padahal Al-Quran itu justru penuh dengan perdebatan tentang teologi Kristen. Nah, orang-orang seperti John Wansbrough itu berpikir tidak mungkin. Pastilah gitu, Quran ini turun di masyarakat di mana terjadi polemik tinggi antara dua komunitas, antara komunitas Kristen dan komunitas Yahudi. Di abad ke-6, ke-7, dan ke-8, masyarakat dengan peradaban serupa itu hanya ada di Mesopotamia. Antara Rabbanic Judaism dan Kristianiti di sana terjadi perdebatan. Nah, itu sebabnya John Wansbrough itu mengatakan Quran ini pastilah lahir di Mesopotamia, bukan di Mekah. Nah, menurut saya sampai di mana Quran turun sekarang tidak disepakati. Sekarang tidak ada sepakati. Tidak ada satupun yang disepakati dengan bahasa apa Al-Quran turun. Kita mengatakan iya, orang-orang Muslim mengatakan Quran itu turun dalam bahasa Arab kan, bilisanin Arabiyyin mubin. Nah, itu sudah jelas gitu, apalagi mau diotak-atik kan. Tapi tidak sesederhana itu. Karena banyak frase-frase dalam Al-Quran itu sulit dijelaskan kalau kita semata-mata yakin bahwa Quran ini turun dalam bahasa Arab. Saya sebutkan satu contoh misalnya. Jadi Yesus di dalam Al-Quran itu berkata kepada Hawariyun atau murid-muridnya. Yesus itu mengatakan begini, atau Isa dalam Al-Quran ya, Man ansori ilallah, siapa yang akan menjadi penolongku kepada Allah. Waqala al-hawariyuna nahnu ansorullah. Dan orang-orang Hawariyun, murid-murid Yesus berkata, kami inilah penolong Allah. Kita menganggap ini tidak ada masalah kan? Tapi kalau kita renungkan pelan-pelan, ada masalah serius di ayat ini. Ketika Quran mengatakan, siapakah yang akan menjadi penolongku kepada Allah? Man ansori ilallah. Sebab kalau Anda merujuk ke kamus, dalam kamus apapun, kata nasoroh, menolong, itu tidak pernah diikuti dengan kata ilah atau ke. Menolongnya, dalam bahasa Indonesia juga menolong dia. Tidak ada menolong kepada dia, tidak ada. Tapi kenapa ayat ini menyebutkan man ansori, ada ilahnya. Ilah itu kan ke. Siapa yang akan menjadi penolongku kepada Allah? Tapi jawabannya kan benar. Nahnu ansorullah. Kami ini adalah penolong-penolong Allah. Kenapa ada ilah gitu, ke di situ, yang tidak ada dalam bahasa Arab? Ini diteliti oleh seorang Jerman, sarjana Jerman, yang punya nama samaran namanya Christoph Luxemburg.
yang menulis buku, sekarang sudah ada terjemahan dalam bahasa Inggris, yang berjudul The Syriac Aramaic Reading of the Quran. Membaca Al-Quran dari perspektif bahasa Syria, bahasa Suriah, bahasa Suryani kata orang di sini. Itu adalah bahasa atau lingua franca orang-orang Kristen pada abad ke-6 sampai abad ke-7. Yang sekarang hampir punah bahasa ini. Saya belajar bahasa Syriac Aramaik ini. Nah, ternyata dalam bahasa Syriac Aramaik kata nasoroh, menolong, itu memang harus ada kata ilah. Jadi kemudian sekarang menjadi jelas, ternyata ada kemungkinan, dan itu kemungkinan yang sangat besar, bahwa Quran ini mengandung bilingual. Jadi ada dua bahasa dalam Al-Quran. Nah, penelitian Lex Hamburg ini memang ramai ya, menjadi perhatian khalayak di Amerika karena dimunculkan di New York Times waktu itu. Tetapi kemudian kontroversinya menjadi sangat tidak akademis, karena di New York Times itu kemudian digambarkan ini terkait misalnya dengan kata hurun ain, bidadari. Ya, kata hurun ain itu kan diyakini oleh orang-orang Muslim Arab, itu terjemahannya adalah bidadari, hurun ain. Jadi orang-orang mujahidin ya, yang meledakkan dirinya itu kan mereka pengen dapat bidadari, 70 bidadari di surga nanti gitu. Nah, diteliti oleh Christoph Lex Hamburg ini, ternyata gitu, hurun ain dalam bahasa Syriac Aramaik itu berarti anggur putih. Jadi kemudian ramai di New York Times, itu ternyata orang-orang yang meledakkan dirinya, yang berharap dapat bidadari, hanya akan disuguhi anggur putih gitu. Kasihan betul mereka kan? Kasihan betul. Jadi kontroversinya kemudian menjadi itu, padahal penelitian Christoph Lex Hamburg ini sangat penting sekali. Karena banyak sekali frase-frase dalam Al-Quran itu yang sulit kita pahami. Dan para mufasir kita juga berusaha, berjuang untuk memahaminya, dan akan lebih mudah dipahami kalau kita belajar bahasa Syria. Itu sebabnya saya belajar bahasa Syria. Jadi banyak sekali frase-frase dalam Al-Quran, bahkan ide-ide dalam Al-Quran itu yang sulit kita pahami kecuali kita mempelajari literatur Syria. Contoh yang paling mudah yang banyak dibicarakan orang tentang bahwa Adam itu disuruh sujud kepada malaikat disuruh sujud kepada Adam. Usjudu li Adam, kan ketika penciptaan Adam itu dalam Al-Quran disebutkan supaya malaikat itu sujud kepada Adam. Ini para mufasir kita bingung, itu gimana gitu? Kok malaikat disuruh sujud kepada Adam? Sujud itu ya sama Tuhan, bukan sama manusia kan? Makanya para mufasir itu bilang, sujudnya hanya hanya simbolik. Ada yang mengatakan hanya bentuk badan yang begini, artinya penghormatan kepada Adam. Karena bingung orangnya, ini kok bisa gitu? Makhluk disuruh sujud kepada makhluk lain. Dan ini tidak ada dalam Bible. Ini tidak ada, episode ini itu tidak ada dalam Bible. Bahwa malaikat disuruh sujud kepada Allah itu tidak ada dalam Bible. Tetapi kalau Anda pelajari sumber-sumber Syria, literatur Syria, ini ada episode yang sama, itu ada dalam bahasa Syria. Namun saya adalah, kalau Anda belajar bahasa Syria dan literatur Syria, Anda akan lebih mudah memahami banyak ide dan frase dalam Al-Quran. Ya, jadi ada teman di Prancis, itu namanya Jerome D. Dia sarjana yang sangat terkenal sekarang, masih muda dan sangat brilian. Itu menulis buku tentang bilingual text of the Quran, tentang Quran yang sungguhnya mengandung dua bahasa gitu. Tetapi dia tentu tidak seradikal Christoph Lex Hamburg ya. Kalau Lex Hamburg mengatakan sebenarnya Quran ini awalnya adalah bahasa Syria. Ketika ditulis dalam bahasa Arab, itu kan yang tidak ada titik komanya kan. Jadi itu daya kritik, titik-titik itu muncul belakangan. Bukan hanya harkatnya ya. Jadi dulu hanya ada gigi-gigi begini. Jadi antara ba, ta, sa itu tidak ada bedanya. Jadi titik itu muncul di belakangan.
Nah, ketika bahasa Syriak ini diterjemahkan dalam bahasa Arab, orang kemudian bisa membaca dengan beragam cara. Nah, jadi salah satu contoh adalah tentang kata Zabaniyah atau malaikat yang menjaga surga atau apa gitu. Itu kalau ditelusuri dalam literatur Syriak, frase-frase yang sama itu sebenarnya bukan Zabaniyah, tetapi Robbaniyah. Itu kan hanya Z-nya dihilangkan titiknya menjadi Robbaniyah. Jadi Zabaniyah menjadi Robbaniyah. Itu banyak sekali yang diteliti oleh Christopher Sandberg, sampai dia mengatakan 2/3 dari Al-Quran itu sebenarnya bahasa Syriak. Itu dengan statistiknya loh ya, dengan contoh-contoh konkret. Namun saya adalah sekarang tidak ada yang disepakati di mana Al-Quran turun, siapa audiensnya, dengan bahasa apa Al-Quran turun. Sekarang itu tidak ada yang disepakati. Dan itu yang menyebabkan Al-Quran itu menjadi bidang studi yang sangat-sangat semarak dikaji. Nah, kita di sini dengan keimanan yang sangat kuat ya, itu sulit kita ya, untuk berbicara hal-hal seperti itu gitu. Karena kita cukup dengan teks, kemudian kita menerima seolah teks yang ada sekarang ini itu seperti apa adanya. Ya, sehingga tidak perlu dipikir macam-macam gitu. Pokoknya ini sudah gitu, seolah-olah dari langit itu turun seperti ini gitu. Sehingga ketika saya mencoba menafsirkan, membaca ulang surat Al-Kafirun, itu saya dicemooh sana sini ya. Padahal upaya saya itu sebenarnya gini. Saya cerita tentang surat Al-Kafirun. Ini surat Al-Kafirun ini kan surat yang sering dikutip oleh Cak Nur, terutama karena ayat terakhirnya itu dijadikan sebagai ayat toleransi. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Itu dikutip oleh banyak sekali orang-orang yang suka toleransi agama yang mengutip ayat ini gitu. Anehnya mereka nggak mau kutip semuanya kan? Karena kalau kutip semuanya nggak benar gitu. Jadi 5 ayat pertama itu kebalikan dari ayat yang terakhir. Kalau ayat terakhir mengatakan bagimu agamamu, bagiku agamaku, tapi 5 ayat pertama itu menegasikan Tuhan orang kafir. Menegasikan. Jadi kata Al-Quran, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wahai orang-orang kafir, saya tidak menyembah apa yang kamu sembah. Jadi tidak menyembah apa yang kamu sembah, kita menegasikan. Nah, saya dari dulu memang sudah mikir gitu. Ini gimana kok nggak sinkron? Dan buktinya orang-orang seperti Cak Nur, Al-Mahbub, Gus Nur dan lain-lain tidak mau mengutip keseluruhan, hanya bagian terakhirnya saja. Karena tidak sinkron antara 5 ayat pertama dan ayat terakhir. Nah, kemudian mulailah saya meneliti tentang apa yang sebenarnya itulah. Ini sebenarnya bukan penelitian saya meneliti manuskrip. Sebenarnya sudah banyak penelitian tentang manuskrip kuno. Dan ini menjadi emerging subfield sekarang dalam Quranic Studies. Orang meneliti tentang manuskrip kuno yang ada di banyak di dunia, ada di Samarkand, ada di Turki, ada di di Kairo dan seterusnya. Jadi ada di mana namanya di Inggris itu namanya Kate Small, itu menulis khusus tentang studi manuskrip kuno. Ada di Jerman namanya Gerard Point, juga meneliti manuskrip yang ditemukan tahun 1972 di San'a di Yaman. Jadi ketika Masjid San'a Yaman itu dibongkar, itu di bagian seal atasnya, di langit-langitnya itu ditemukan Quran, dan sekarang diteliti dengan radio gitu ya, penelitian yang sangat yang sangat saintifik, yang kira-kira orang semua yakin bahwa ini adalah manuskrip yang sangat kuno, bahkan mungkin lebih awal dari Nabi gitu. Tapi itu janganlah, terlalu berat ya, terlalu berat. Tapi betul ya, itu penelitian bisa dilacak bahkan sebelum Nabi ya. Tapi poin itu penelitiannya adalah dan ternyata dalam penelitian dia
alif itu sesungguhnya dimunculkan belakangan, ditambah belakangan. Nanti saya cerita lebih jauh tentang ini. Jadi manuskrip lama itu memang tidak ada alif untuk kata yang panjang. Makanya masih banyak dalam Al-Quran yang kelewatan ya. Kemudian dikasih harokat begini saja untuk panjang. Dikasih harokat begini, tidak ada alif. Kata sholat saja itu bukan alif lam kan? Jadi lam baru waw, kemudian dikasih kayak begini supaya panjang. Jadi kata itu kelewatan artinya. Kata alif kan memang baru dimunculkan belakangan. Jadi itu yang kemudian saya usulkan supaya la a'budu, la-nya itu alifnya itu sebenarnya karena itu imbuhan belakangan itu dihilangkan saja gitu ya. Jadi menjadi dibaca pendek. Kalau dibaca pendek terjemahnya menjadi begini: wahai orang-orang kafir, sesungguhnya saya menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pun sebenarnya penyembah apa yang saya sembah. Kamu penyembah yang agak, saya penyembah Tuhan kamu, dan kamu pun penyembah Tuhan saya. Kendati demikian, silakan kamu mengimani Tuhanmu, mengimani agamamu, dan aku mengimani agamaku. Itu baru toleransi kan? Jadi la-nya itu dibaca pendek, jadi menjadi kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Kalau berani, kalau ada yang berani, silakan barang nanti terawihnya pakai begini. Pasti lari semua ya. Tetapi orang kan mencoba gitu. Ini mau taati teks Quran gitu. Karena kita berfokus kepada teks yang ada sekarang. Ya, yang saya lakukan adalah melihat Quran sebelum Quran. Melihat Quran sebelum menjadi Quran yang ada sekarang. Jadi kanonisasi Quran itu kan membutuhkan banyak waktu. Saya nanti ceritakan lagi tentang bagaimana ini waktu sepanjang apa yang dibutuhkan untuk menjadi Quran yang ada sekarang. Tapi poinnya adalah itu bukan upaya untuk mengutaati Al-Quran, tetapi sebelum Quran ini menjadi Quran sekarang, itu masih sangat fluid, masih sangat bisa dibaca macam-macam. Dan rupanya ada riwayat yang mengantisipasi apa yang saya usulkan gitu. Jadi ada riwayat begini, dulu katanya ada sahabat-sahabat ya, sahabat-sahabat besar seperti Abu Bakar, Umar, Ali, Abu Ubaidah gitu, berkumpul mereka lagi pesta, mungkin Ramadan juga kan, makan malam gitu. Tapi mereka minum gitu, mereka minum sampai mabuk. Kemudian dalam satu riwayat, dan banyak riwayat, tapi ada satu riwayat mengatakan bahwa mereka tuh orang-orang sahabat-sahabat besar Nabi ini minta supaya Ali menjadi imam. Ali bin Abi Thalib menjadi imam. Kemudian Ali itu jadilah imam dia. Tetapi yang dia baca itu persis yang saya usulkan. Hanya pakai na dia, pakai kami. Dia mengatakan kul ya ayyuhal kafirun la na'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma na'bud. Jadi Ali kan mikir, no kita ini kan banyak gitu, masa saya bilang saya menyembah Tuhan yang kamu sembah, wong kami banyak gitu. Yang penting saya baca kami menyembah Tuhan yang kamu sembah. Kami menyembah, ini kan banyak sekarang. Misalnya saya kadang-kadang kalau dalam perjalanan ya masuk ke masjid gitu, kemudian jadi imam orang ya, jadi imamnya orang gitu. Dia tuh doanya kan Allahumma firli walidah, itu kan saya jengkel sekali. Maksudnya ya Tuhan ampunilah saya dan orang tua saya gitu. Wong saya di belakangnya jadi makmum kok dia egois banget gitu kan. Ya kalau banyak yang penting ya Tuhan ampuni dosa kami gitu loh. Ya kan dia tetap saja doanya Allahumma firli walidayya gitu. Jadi semuanya ke dia gitu. Ali itu baru lucu kan sekarang kan. Ali itu sensitif dia, sensitif karena itu ketika ayatnya kira-kira mengatakan la a'budu gitu karena kami banyak orang, kata Ali ya dibaca ini dong, dibaca banyak dong. Jadi Ali mengatakan la na'budu ma ta'budun. Sayangnya Ali habis minum. Mabuk.
Makanya kemudian turun ayat la taqrabus shalah wa antum sukara. Jadi kalau Anda baca tafsir tentang ayat ini, la taqrabus shalah wa antum sukara, jangan dekati sholat kalau kalian dalam keadaan mabuk. Ini dia. Jadi Ali bersama teman-temannya, para sahabat Nabi yang besar-besar itu membaca Quran dengan seperti yang saya usulkan. Hanya Ali bacanya pakai nahnu dia. La na'budu ma ta'budu. Jadi kami sesungguhnya menyembah apa yang kamu sembah. Jadi ya sayanya Ali mabuk ya, tapi saya kan tidak mabuk ketika mengusulkan kan. Jadi mau saya ketika saya mengusulkan surat Al-Kafirun itu sebenarnya dengan keyakinan bahwa sebelum Quran menjadi Quran yang ada sekarang itu masih fluid ya, itu masih mungkin dibaca dengan beragam cara, sehingga tidak bisa kemudian dituduh saya ini mengotak-atik teks Quran gitu. Karena saya sungguhnya berbicara tentang Quran sebelum menjadi Quran, sebelum menjadi Quran sekarang. Hanya masalahnya kita kan sudah cukup dengan Quran yang ada sekarang. Padahal Quran yang kita punya itu sebenarnya produk tahun 1924. Itu namanya Mushaf Kairo. Itu tahun 1924. Baru sekali. Jadi waktu itu di Saudi, di Kairo itu, ini Kairo ini kan sekolah dari dulu ya. Jadi orang dari mana-mana itu kan sekolahnya di Kairo, Azhar. Nah, karena itu mereka bawa Quran dari banyak tempat kan, dari yang dari Turki bawa dari Turki, yang dari Indonesia bawa Quran dari Indonesia, dari daerah lain juga bawa Quran yang lain. Nah, ternyata Qurannya beda gitu, bacaannya beda-beda kan minimal ada 7 bacaan toh, ada kilo asabah, ada yang bilang 10, ada yang bilang 14 yang dibolehkan. Ini dibaca beda-beda gitu. Nah ini kan menyulitkan siswa waktu itu. Nah karena itu Menteri Dalam Negeri itu membentuk komite untuk membuat Quran. Nah, komite ini setelah melalui protes dari sana sini kan diprotes juga waktu itu. Nah, kemudian menerbitkan pertama kali tahun 1924 edisi pertama kali, edisi Kairo yang disebut dengan Cairo Edition itu. Nah, celakanya dapat sumbangan dari Saudi. Ya, dengan uang dengan uang minyak disponsorilah produk Kairo ini dan dikirim ke seluruh dunia. Nah, termasuk di Indonesia tentu saja. Nah, kemudian kita sekarang tidak punya Quran selain yang edisi Kairo. Itu problem. Maka kemudian keragaman cara baca Quran tidak kita rasakan sekarang. Jadi kita aneh betul kan, kita tidak tahu sejarahnya mau saya. Nah, saya bukan hanya mencoba untuk kembali ke lebih awal, bukan hanya pre-1924, tapi juga sebelum menjadi Quran sekarang gitu. Karena kalau kita lihat bagaimana Quran menjadi Quran itu juga prosesnya panjang sekali. Ini lagi-lagi, kita kan cenderung mengatakan Quran ini kan sudah dikumpulkan pada masa Abu Bakar. Kemudian dijadikan mushaf yang diakui, yang sudah menjadi kanon, itu pada masa Utsman. Ya kan, itu kan sudah kita seolah sepakati gitu. Nah, lagi-lagi saya ingin mengatakan, sekarang ini mendapat banyak tantangan, mendapat banyak pertanyaan. Jadi lagi-lagi saya ingin katakan, tidak ada sekarang yang disepakati. Bukan hanya siapa audiens, di mana Al-Quran turun, kapan, dengan bahasa, termasuk bagaimana Al-Quran menjadi Al-Quran yang ada sekarang. Itu juga sudah tidak sepakati. Karena sumber-sumber Islam sendiri itu sebenarnya tidak sedemikian hitam putih seperti yang kita bayangkan. Nah, sayangnya kita ini kan membaca tulisan-tulisan yang mungkin belakangan gitu. Kita melupakan buku-buku yang ditulis oleh sarjana-sarjana Muslim yang dulu. Ya, padahal dulu misalnya ada Al-Sijistani itu menulis buku Kitabul Masahif,
Judulnya saja menarik kan? Kitab tentang mushaf-mushaf. Bukan satu mushaf loh ya. Kitab tentang mushaf-mushaf. Dan dia bercerita bagaimana Quran ini menjadi Quran yang ada sekarang. Ini kalau kita yakin ya, kita sekarang beriman Quran itu sudah menjadi kitab yang hanya beberapa tahun setelah Nabi meninggal gitu. Ternyata tidak juga. Jadi menurut Al-Sijistani ini, pada pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, itu khalifah kelima dari Bani Umayyah. Dia itu punya gubernur di Irak, namanya Hajjaj bin Yusuf. Yang sangat, Hajjaj bin Yusuf itu model-model Umar lah kira-kira. Orang tidak setuju dengan dia, penggal kepala gitu. Dia tuh keras sekali. Nah, Hajjaj bin Yusuf ini diserai tugas oleh Abdul Malik bin Marwan untuk bikin Quran. Nah, maka dia membentuk komite lagi kayak orang Mesir itu. Jadi dia membentuk 6 orang untuk menjadi yang dulu dalam komitenya, yang kemudian hasilnya menjadi Quran yang kita kenal sekarang. Jadi proses editing Al-Quran itu masih berlanjut. Itu pada abad ke-8, akhir abad ke-8. Tapi kan kita mikirnya enggak, Quran itu sudah ada pada masa Abu Bakar, Utsman, sudah selesai gitu. Enggak juga sebenarnya. Karena kalau Anda baca Kitabul Mushaf, itu jelas sekali para orang-orang yang terlibat dalam komite ini berdebat satu dengan yang lain. Termasuk tentang pembubuhan alif, penambahan alif ke dalam Quran. Jadi ada seorang namanya Ubaidullah bin Ziyad. Nah, namanya saja Ziyad, artinya dia tukang nambah kan. Ubaidullah bin Ziyad. Itu Ubaidullah bin Ziyad itu dia punya nama, punya julukan menambah 2000 alif ke dalam Al-Quran. Alfaini alifan. Itu saya tidak ngibul, saya tidak mabuk ya. Jadi nggak kayak alif. Ini benar loh ya. Ini bukan FPI kan? Yang penting bukan FPI. Kalau FPI masuk juga temanya beda kan? Jadi Sahrul Quran dapat pengertian yang nanti Sahrul Quran pengertiannya normatif. Ini Sahrul Quran yang ngaco sekarang ini. Nah, Ubaidullah bin Ziyad itu menambah 2000 alif dalam Quran. 2000 alif, alfaini alifan. Jadi ketika saya menghilangkan alif, itu sebenarnya saya protes sama Ubaidullah bin Ziyad ini. Mestinya Qul ya ayyuhal kafirun tidak ada alifnya, karena ini ditambah oleh Abdullah bin Ziyad. Gitu. Nah, di kalangan 6 anggota komite ini itu berdebat mereka. Ini ditambah alif tidak, enggak, ini ditambah alif. Mereka itu berdebat. Enggak kayak sekarang semuanya sudah itu soal kalau kita mempertanyakan satu Al-Quran kemudian kita dianggap kafir macam-macam. Saya dituduh macam-macam itu di Twitter itu. Macam-macam itu tuduhnya orientalis lah apa gitu. Ya peduli amat saya kan nggak masalah. Tetapi kan yang saya katakan itu hasil penelitian, maksudnya itu hasil kajian yang saya tidak akan tulis kecuali saya yakin itu yang saya anggap benar gitu. Bahwa ada mereka yang tidak setuju, fadol kan, tapi juga respon dengan cara yang cerdas juga gitu. Nah, Ubaidullah bin Ziyad itu berdebat, termasuk ya yang akhirnya diancam dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf itu, gubernur di Irak. Itu gara-gara dia menambah alif di surat Ali Imran. Itu kan ada pernyataan begini. Dan saya kira salah Quran itu. Maksudnya bukan Qurannya salah. Teks yang ada sekarang itu memang salah. Minimal susah mengatakan salah Quran itu. Penulisnya yang salah. Ada ayat begini bunyinya. Anda akan merasakan bahwa itu salah. Qul man rabbus samawati sab'i wal arsyil azim. Sayaquluna lillahi. Siapakah Tuhannya langit yang 7 dan arsy yang agung? Dan mereka akan mengatakan
milik Allah, lillahi. Ya. Ini antara pertanyaan dan jawaban tidak matching, ya kan? Siapakah Tuhannya langit? Jawabannya kok milik Allah. Kalau pertanyaan milik siapakah langit dan bumi? Jawabannya milik Allah, kan? Ini pertanyaannya, siapakah Tuhannya langit yang 7 dan arsy yang agung? Dan mereka akan mengatakan milik lillahi. Maka Ubaidullah bin Ziyad itu mengusulkan lillahinya itu harus ditambah alif, kata dia. Kalau ditambah alif menjadi Allahu, kan? Jadi kul itu menjadi matching itu. Kul man rabbus samawati sab'i wal arsyil azim sayaquluna Allahu. Itu baru matching. Siapakah Tuhannya langit yang 7 dan arsy yang agung? Mereka mengatakan Allah. Nah, itu baru matching, baru klop, kan? Nah, tapi ya dalam Al-Quran yang ada sekarang itu kan tidak ada alifnya. Jadi benar dong. Salah. Abdullah bin Ziyad. Oh, Abdullah bin Ziyad benar waktu itu. Dia benar untuk hal ini, tapi salah dalam hal kafirun, kan? Jadi kata Allah, kata lillahi kalau ditambah alif kan menjadi Allahu. Nah, hanya saja itu diancam dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini memang keras dia. Dan ini memang dikenal sebagai orang gubernur yang paling keras, Hajjaj bin Yusuf ini. Sehingga Ubaidullah bin Ziyad itu mengambil kembali usulannya, sehingga tidak ada dalam Al-Quran yang ada sekarang. Maksud saya adalah orang biasa waktu itu berdebat tentang ini ditambah enggak, ini dimasukkan enggak, ini dimasukkan, ini dihilangkan enggak. Orang itu biasa waktu itu, enggak ada masalah, kan? Nah, hanya karena kita cukup dengan apa yang ada sekarang tanpa mengetahui sejarahnya, kita dianggap macam-macam. Dalam Bible, biasa orang mengatakan Bible ini ditulis oleh ini ditulis oleh ini. Bahkan dalam satu kitab saja, seperti Psalm misalnya, Mazmur, itu dalam penelitian biblical studies, itu diteliti ini tidak mungkin ditulis oleh satu orang. Apalagi ditulis oleh David, tidak mungkin. Ini ditulis oleh dalam proses yang panjang sekali. Itu biasa dalam studi Bible. Ya. Bahkan misalnya Perjanjian Baru, kalau dalam bahasa Inggris kan misalnya the Gospel according to, misalnya Mark atau Matthew atau Luke. Jadi Injil menurut Lukas, menurut Matius, menurut yang lain-lain, Yohanes dan seterusnya. Karena memang mereka tidak yakin betul ini ditulis oleh mereka. Itu biasa gitu, nggak masalah. Tidak mengurangi nilai scriptural, kan? Kesucian kitab Bible. Nah, kita itu mempersepsikan Quran. Saya tidak tahu. Menganggap pokoknya semuanya sudah turun dari langit, blok itu tidak ada perdebatan. Tidak juga. Dan para sahabat dulu ya, itu terbiasa mereka mengakui ada yang salah. Terbiasa, mereka itu biasa. Coba Anda baca misalnya kitab-kitab awal seperti yang dulu oleh Tobari misalnya. Biasa mereka tuh mengatakan, Aisyah pernah mengatakan itu salah gitu. Itu wong yang nulis ngantuk, kata Aisyah. Ya. Jadi ketika bahkan Mushaf Utsman itu ketika disuruhkan kepada Utsman, itu oleh Utsman dikatakan, oh ini salah ini. Terus lalu gimana khalifah gitu? Ya, dulu belum dikatakan sebagai khalifah ya. Dulu masih dikatakan sebagai Amirul Mukminin. Itu kita kan menyebutnya mereka sebagai khalifah karena kita nggak baca sejarah sebenarnya. Kalau Anda baca kontroversi Islam awal, buku yang sangat penting. Baru Anda tahu bahwa khalifah itu sebenarnya muncul belakangan sekali. Oh, promosi juga kan? Jadi ketika Utsman tahu bahwa salah, ditanya oleh orang-orang, lalu gimana ini kan sudah ditulis, sudah dikirim ke banyak provinsi yang lain. Kata Utsman, ya sudahlah, orang-orang Arab pasti tahu gimana cara baca yang benar gitu. Walaupun tulisannya salah, orang-orang Arab pasti sudah tahu bahwa ini salah gitu. Jadi dulu biasa ya, orang-orang seperti Aisyah, Utsman mengatakan penulisnya salah. Itu biasa, nggak ada masalah.
Loh sekarang jangankan mengatakan salah, ngambil alif satu saja dikafir-kafirkan itu. Karena kita kan tidak tidak tahu bahwa proses menjadi Quran menjadi seperti yang kita lihat sekarang itu prosesnya panjang sekali dan melibatkan banyak perdebatan gitu. Nah, saya kira kalau kita punya kesadaran historis seperti ini, itu minimal nggak akan gampang lah kita kaget lah ya. Apa yang saya katakan itu tidak ada yang baru sebenarnya, tidak ada yang baru. Nah, problemnya kan kitab-kitab yang berbeda dengan keyakinan ortodoksi itu sekarang itu sudah mulai dihilangkan. Itu problemnya. Sekarang kita hanya cukup dengan misalnya Manahilul Irfan atau jadi kitab-kitab belakangan. Jadi kita sudah lupakan kitabnya Sijistani, Kitabul Masahib atau kitab-kitabnya Muqatil bin Sulaiman yang saya sangat awal atau bahkan Tabari. Sekarang itu sudah jarang dibaca orang. Jadi yang kita baca yang belakangan gitu, yang sudah menjadi mazhab ortodoks. Padahal kalau kita membaca literatur sebelum Islam menjadi satu Islam yang ortodoks, dulu ada banyak Islam ya. Jadi kita jangan bayangkan hanya ada satu Islam ortodoks. Makanya ustadz saya di Chicago, itu namanya Fred Donner, itu punya istilah multiple orthodoxies. Jadi dulu bukan ada satu ortodoks, jadi sekarang hanya ada satu ortodoks yang kita yakini benar, yaitu gitu. Dulu ada banyak Islam, ya, dan bisa jadi berbeda satu dengan yang lain. Dan peran Abdul Malik bin Marwan itu sangat dominan sekali. Khalifah kelima dari Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan itu punya peran yang sangat-sangat besar dalam sejarah Islam menjadi Islam yang kita yakini sekarang. Dan kesimpulan saya seperti yang Anda baca di kontroversi Islam awal itu, bahwa Quran yang ada sekarang itu sebenarnya produk dari periode Abdul Malik bin Marwan. Itu adalah jalan tengah yang saya lakukan dari dua mazhab besar yang ada dalam sejarah Al-Quran sekarang. Jadi kalau sejarah Quran yang pertama adalah yang diwakili oleh John Wansbrough itu, yang mengatakan bahwa proses stabilisasi teks Al-Quran itu baru terjadi pada awal abad ke-9, nanti kan belakangan sekali. Itu sudah periode Abbasiyah pertengahan ya, sudah agak belakang gitu. Tapi ada mazhab lain yang juga muncul pada tahun 70-an. Anda mungkin ini menanya, lalu kenapa ya orang-orang seperti Cak Nur gitu nggak nyinggung-nyinggung kayak gini gitu. Cak Nur itu kan kalau Wansbrough itu nulis buku tahun 79, mestinya Cak Nur itu sudah baca gitu. Kenapa Cak Nur nggak nyebut-nyebut gitu? Itu ada dua kemungkinan. Cak Nur tidak baca, mungkin. Yang kedua, kemungkinan yang lain adalah bukunya John Wansbrough itu sulitnya minta ampun. Walaupun bahasa Inggris, orang Inggris tidak paham. Itu serius ya? Orang Inggris tidak paham. Bahasa Inggris apa? Dibikin dengan frase, dengan idiomatik yang sulit sekali dipahami. Dan itu saya kira sengaja dia. Sengaja supaya hanya orang-orang yang spesialis dan hanya lingkungan orang kecil saja, lingkungan kecil yang bisa memahami karya-karya Wansbrough itu. Jadi saya di Notre Dame, sejak saya bergabung dengan Notre Dame, itu kita ada beberapa 5-6 orang, termasuk Gabriel Renault teman saya itu ngaji ya, ngaji bukunya John Wansbrough, Quranic Studies. Itu kadang kita mau menghabiskan 3 halaman, itu sulit sekali. Apa maksudnya kira-kira ini? Jadi sulitnya minta ampun. Jadi kalau Cak Nur tidak mengutip John Wansbrough dan gagasan-gagasannya yang sangat